Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah IPS Geografi dan Sejarah. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang sumber daya alam. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman mampu memahami apa itu sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam untuk ekonomi. Oke, langsung saja. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat ditemukan di alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada tanah, udara, air, tumbuhan, hewan, bahkan sampai dengan mineral. Nah, dari sekian banyak jenis tadi, ternyata sumber daya alam ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan asal dan proses terbentuknya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan keberlanjutan penggunaan atau sifatnya. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan potensi penggunaannya. Apakah kalian sudah tahu penjelasan dari masing-masing? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal atau bersumber dari berasal dari makhluk hidup. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Di sini dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam yang dapat didaur ulang dan ketersediaannya di alam tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang keberadaannya terbatas dan bisa habis. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Di sini dibagi menjadi tiga, yakni sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi adalah sesuatu yang kita manfaatkan bentuk fisiknya, sedangkan sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang kita manfaatkan energinya seperti minyak bumi, sedangkan sumber daya alam ruang adalah sesuatu yang kita manfaatkan sebagai tempat tinggal. Nah, dari ketiga sumber daya alam yang sudah kita bahas, untuk melihat pemahaman teman-teman semua, silahkan kerjakan tugas, yakni adalah menganalisis ketersediaan sumber daya alam di daerah teman-teman semuanya dan jelaskan pengelolaan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar itu seperti apa. Untuk membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas dan menambah wawasan, teman-teman bisa melihat atau membaca beberapa referensi. Yang pertama ada buku Siska Yulia dengan judul Pembelajaran IPS di SDMI, dan yang kedua adalah silahkan buka Pustaka Unpad yang linknya sudah saya sertakan dalam video ini. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Salam sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.